Mihi ini amin. Melanjutkan tentang bab kelima fi adabil alimi fi haqqin nafsihi, adab seorang guru terhadap dirinya sendiri. Ini masuk ke yang ke wasalisa asyar, ke 13. Adabnya itu banyak. Di antaranya yang ke-13 ini apa? Ayyuhafidha 'alal qiyami bi sya'airil Islam, ya. Hendaklah menjaga untuk mendirikan syariat-syariat Islam. Seorang guru ya harus bisa menjaga untuk mendirikan syariat Islam. Jadi apapun yang dilakukan itu berlandaskan dengan perintah agama. Wa dzawahiril ahkam, menunjukkan juga hukum-hukum syariat Islam. Ya, artinya ucapan perilakunya itu sesuai dengan hukum-hukum Islam, seperti kaiqamatis shalah. Ya, namanya seorang guru kan biasanya mengajarkan sholat, ya harus mendirikan sholat. Maksudnya kaiqamatis shalah fil masajidil jamaah, di masjid-masjid. Masjid itu adalah jamak dari masjid, ya, di masjid-masjid secara berjamaah seperti itu harus dilakukan. Wa ifsya'is salam, kemudian menyebarkan salam, ifsya'us salam. Meskipun mengucapkan salam itu kan sunnah, yang wajib adalah jawabnya, ya. Apalagi lil khawasi wal awam, ya, bagi orang khusus maupun secara umum, ya. Orang khusus jangan ngucapin salam kalau ketemu orang-orang tertentu saja, sama orang-orang awam, orang-orang umum terus enggak mengucapkan, enggak boleh. Wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari ma'as sabri 'alal azza. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan orang untuk mengerjakan yang baik, ya, meskipun kadang-kadang orang alimnya sendiri atau guru sendiri itu belum mampu menjalankan, tetapi ya namanya hal yang baik diperintahkan, misalkan ngajarin untuk berzakat mal, misalkan berinfak, bersedekah gitu. Belum mampu, belum melakukan itu dalam artian bukan berarti nggak mau, ya. Belum melakukan bukan berarti nggak mau. Seorang guru mengajarkan kalau punya rezeki usahakan untuk mendaftar haji misalkan, atau untuk berumrah, bukan berarti terus berdosa karena belum melakukan, tidak seperti itu. Wan nahyi 'anil munkari, dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan kemungkaran. Ma'as sabri 'alal adza, dan disertai kesabaran ketika ada gangguan. Kalau orang amar ma'ruf nahi munkar itu kan nggak semuanya nerima, kadang-kadang malah dibantah, malah dimusuhin. Ya biasa orang seorang alim menyampaikan ini itu tidak selamanya itu diterima dengan baik, kadang-kadang malah dicaci, dimaki, diomongin dan lain sebagainya. Harus tahan banting, kata David mah. Shati'an bil haqqi, mengatakan kebenaran, usahakan yang disampaikan itu benar. Indal kibroi, ya, indal kubaroi, ya. Jadi kebenaran itu harus disampaikan kepada para penguasa, bazilan nafsahu lillahi ta'ala. Kemudian apa yang disampaikan itu masalah pemimpin-pemimpin kita, penguasa-penguasa kita itu mau dengerin mau kagak, sampai kemudian pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting udah menyampaikan. Sama tugas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kan basyira wa nazira, ya kan? Basyira, memberikan kabar gembira bagi yang beriman, ya, wa nazira, dan mengingatkan, memberikan peringatan bagi orang-orang yang ingkar, seperti itu. Yang penting kita udah sampaikan, masalah dia mau atau enggaknya ya nggak apa-apa. Sama kayak Pak Ketua DKM, sampaikan terus, ini ada taklim di sini. Ya ada yang mau ngikut ya alhamdulillah, enggak ya enggak masalah. Ya kewajiban kita hanya menyampaikan. Ya. Sementara selama kita sudah sampaikan, kita udah nggak berdosa dengan apa yang kita ketahui. Nah kemudian
la yakhafu fihi laumata laim. Seorang guru itu nggak takut nggak takut dengan cacian makian. Dalam menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau seandainya ada yang mencaci, ada yang maki, ya biasa aja. Sebenarnya bukan orang alim saja. Ketua DKM misalkan namanya pimpinan, yang suka banyak, yang nggak suka juga pasti ada. Makanya selalu saya pesan, apapun konsekuensinya itu apapun kondisinya, ya itu konsekuensi sebagai seorang yang dipercaya itu. Enak nggak enak, nggak dapat gaji, nggak dapat bayaran aja diomongin orang, kadang-kadang nggak disukai orang, biasa itu. Nah, maka zakiran qauluhu sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir ala ma asabak, bersabarlah dengan apa yang menimpamu. Ya. Inna dzalika min azmil umur, sungguhnya hal itu, sesuatu yang menimpa kita itu adalah min azmil umur, termasuk perkara yang penting. Bagaimana kita mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri kita kalau nggak ada yang negur, nggak ada yang mungkin mencaci ya lah bahkannya, atau menyalahkan kita, ya terima aja seperti itu. Kemudian wa makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu, dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lainnya itu minal anbiya wa ghairuhu, dan yang lainnya minal anbiya dari para nabi itu alaihi minas sabri alal adza, mereka ya itu senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian atau gangguan. Wa makanu yatahammilunahu fillah. Nah, dan tidaklah mereka para nabi, ya, Nabi Muhammad dan para anbiya tadi kecuali menahan derita fillah dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, min ingkari ibta'ihim, dari pengingkaran orang-orang yang mengikutinya. Orang yang enggak suka kan pasti, atau para nabi ya, ini para nabi itu ya menahan derita karena dakwahnya ini diingkari oleh pengikut-pengikutnya. Asal ya mislu qasosi Adam min bani. Nah, seperti kisahnya Nabi Adam bersama anak-anaknya, Wasyid. Ini kan cerita, mau kisah secara global saja, enggak ceritanya satu persatu. Nabi Syed bersama kaumnya, Nuh, Hud, Soleh, wa ma'a qaumihim, seperti Nabi Hud, Nabi Soleh beserta kaumnya, itu begitu. Penderitaannya luar biasa. Bahkan kalau zaman Rasul itu bahkan banyak Rasul Bani Israel itu yang pada dibunuh oleh kaumnya. Kalau kita sekedar dakwah terus dicaci maki di ini hal biasa itu. Wa Ibrahim ma'a Namruda wa abihi, Nabi Ibrahim dalam menahan derita menghadapi Raja Namrud, wa abihi, dan bapaknya. Wa Yakub ma'a banihi, Nabi Yakub bersama anak-anaknya. Ya, Nabi Yakub itu bapaknya Nabi Yusuf kan. Wa Yusuf ma'a ikhwatihi, Nabi Yusuf bersama temannya, saudara-saudaranya, kan dia didengkiin karena Nabi Yusuf adalah salah satu anak yang paling dicintai oleh Nabi Yakub alaihissalam, ya. Wa Ayyuba wa ma betaliya bihi. Nah, Nabi Ayub dengan apa yang diujikan oleh Allah dengannya, ya, segala macamnya, yang kaya raya segala macamnya habis semua, sampai badannya juga sampai penyakitan, istrinya pada pergi, diusir dari kampung. Masya Allah, itu luar biasa perjuangan para anbiya dulu. Wa Musa ma Bani Israel, Nabi Musa bersama Bani Israel ba'dama najau minal bahar, setelah Allah selamatkan dari laut, ya, Laut Merah, dari Fir'aun itu. Wah, luar biasa itu Bani Israel. Wa Isa ma ashabil ma'idah, Nabi Isa dengan ashabul ma'idah, ya, orang-orang yang mendapatkan ini. Dulu kan untuk mengetahui bahwa Nabi Isa ini nabi atau enggak, turunkan ma'idatan minas sama, dalam ayat itu kan ada, turunkan sebagai bukti, ya. Nabi Isa alaihissalam tinggal minta sama Allah, tahu-tahu hidangan bernampan-nampan datang, ya, kepada kaumnya. Tapi begitu juga, ya, yang namanya ujian yang luar biasa. Kemudian wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'qumi, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kaumnya. Summa ma'ashabi fi yaumil Hudaybiyah, kemudian bersama bagaimana ujian Rasulullah bersama para sahabatnya pada hari Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, ya, antara umat Islam dengan orang-orang kafir Quraisy, antara
pada kaum musyrikin, ya. Wa yaumul qismah, dan pada hari di mana Rasulullah itu membagi ghanimah, ya, harta rampasan perang itu. Zaman Rasul itu juga ada orang yang serakah, maunya enakan sendiri, ngikut perang kagak, giliran dapat ghanimah maunya dibagi. Nah, seperti itu. Hatta qala, sehingga Allah berfirman, rahimallahu akhi Musa laqad uziya. Bukan kawan, hatta qala, sehingga Rasulullah itu bersabda, apa yang beliau alami itu belum seberapa dibandingkan nabi-nabi terdahulu. Rahimallah, Allah merahmati akhi Musa, saudaraku Musa, laqad uziya bi aksara min hadza fasabara. Jadi Allah merahmati saudaraku Musa, maksudnya Nabi Musa, karena sudah mendapatkan gangguan-gangguan yang lebih banyak daripada gangguan yang aku alami, kata Rasulullah. Tetapi Nabi Musa alaihissalam ini bersabda, summa jaroli Abi Bakar rahimahullah. Begitu juga yang berlaku semasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada wafatin Nabi, setelah Rasulullah wafat, ma sahabati khassah, bersama para sahabat-sahabat, ya. Summa ma ahli riddah, kemudian menghadapi ketika Rasulullah wafat itu banyak ya sahabat-sahabat yang murtad, naudzubillah. Summa ma jara li sahabati radhiyallahu anhum mimma qasati ajlafin nas. Begitu juga apa yang berlaku setelah Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat-sahabat lain, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan sahabat yang lain, mimma qasa, ya, mimma qasat, dari keburukan-keburukan ajlafin nas, ya, keburukan, kekejaman manusia saat itu, ala kasrati ikhtilafil maqasid, ya, yang banyak bertentangan dengan tujuan semula, yaitu untuk menyampaikan risalah Rasulullah SAW. Sumat tabiin, kemudian dilanjutkan oleh para tabiin menghadapi itu sampailah kepada kita ini. Wa tabi'ihim ila yaumina hadza, dan orang-orang yang mengikuti para tabiin sampai hari ini. Artinya semua itu melalui liku-liku yang luar biasa dalam berdakwah. Maka falahu fihim uswatun hasanah. Maka baginya pada ulama guru itu falahu fihim, di dalam para ulama atau para guru itu uswatun hasanah, ada uswah hasanah, ada teladan yang baik. Itu nomor 13. Nomor 14, war-rabi asyara, ke-14, ayyakuma bi idbari sunan, ya, harus menampakkan, ya, sunnah-sunnah Rasul. Seorang guru ya harus perilakunya, ucapannya ya diusahakan seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Wa imatatil bid'ah, ya, memberantas bid'ah, ya. Bid'ah itu sesuatu yang baru yang berlawanan dengan syariat. Kalau enggak berlawanan dengan syariat, artinya enggak. Contohnya apa? Saudara-saudara kita ini menganggap tahlilan bid'ah, ya, maulid bid'ah, ya, padahal maksudnya yang berlawanan itu bagaimana? Tahlilan itu semuanya kan ada perintahnya, itu kan ibadah, ya, itu enggak bid'ah, karena apa yang dilakukan itu adalah merupakan perintah, hanya tempatnya saja yang beda, ya. Mungkin ada orang doa untuk meninggal diiringi dengan tahlilan, ada perintahnya. Ya kalau misalkan acara kematian kemudian syukurannya atau doa bersamanya Orjen tunggal misalkan, nah itu baru, karena kan enggak pada tempatnya seperti itu. Itu sekedar contoh saja, ya. Wabi umuruddin, juga harus menampakkan, memperlihatkan agama, wa ma fihi mimasalihul muslimin, dan apa yang di dalam perkara-perkara agama itu masalihul muslimin, sesuatu untuk memperbaiki kaum muslim, ala tariqil ma'ruf, yaitu pada jalan yang benar syar'an, secara syariat, al ma'luf, ya. Jadi dalam memperbaiki kaum umat Islam lainnya itu seorang guru itu sesuai dengan jalan yang benar, sesuai syariat. Bukan hanya sesuai syariat saja, seorang guru itu al-ma'luf, syariat yang berlaku, ya. Maksudnya berlaku di dalam agama Islam seperti itu. Ditambah lagi adatan, sesuai dengan adat istiadat juga, sesuai syariat, tapi enggak di lingkungan itu enggak berlaku misalnya. Ya tetap harus disampaikan, tetapi harus menyesuaikan adat itu caranya.
Ada orang berdoa caranya dengan tahlilan dulu. Di tempat lain ada seperti apa dan lain sebagainya. Enggak seperti watobaan dan tabiatnya watobaan. Wala yardo min af'alihi zahirati wala yardo min af'alihi zahirati wal batinati bil jaizi minhuma. Dan seorang guru itu tidak pernah merasa puas lahirnya, batinnya wal jaiz minhuma. Jadi melakukan apapun itu tidak merasa sudah cukup. Seorang guru itu ya harus melakukan hal-hal apa yang baik tadi. Nggak cukup menyesuaikan, adaptasi, menyampaikan sesuai syariat agama, menyesuaikan juga dengan adat istiadat. Nah, tapi nggak cukup itu aja. Nah, siapa tahu nanti ditugasin di mana gitu. Ya harus menyesuaikan. Misalkan tugas di Irian yang mayoritas non muslim. Kalaupun muslim mungkin miara babi, miara anjing lah, jangan dakwah langsung itu disuruh buang-buangin dan lain sebagainya, ya nggak begitu dulu lah. Itu maksudnya seperti itu, ya. Nah, saya teruskan sampai selesai, nanti maksudnya sampai ke 25 nanti dilanjut lagi, kita ngopi-ngopi dulu, ya. Kemudian nanti mana? Bal ya'khudha nafsahu bi ahsanihima wa akmalihima. Bahkan sebaliknya seorang guru itu harus menjadikan dirinya itu lebih baik dan lebih sempurna, zahirnya, batinnya, luarnya, dan batinnya harus disesuaikan, ya. Fa innal ulama humul qudwatu ilaihim, karena sesungguhnya ulama, para guru itu mereka adalah qudwah itu panutan. Wa ilaihim murji'u fil ahkam, dan kepada para ulama lah dikembalikan masalah hukum-hukum. Jadi kalau orang awam nggak tahu kan akhirnya mau nggak mau harus nanya kepada ulama, ini boleh nggak ini misalkan masalah korban begini boleh nggak dan lain sebagainya, ya. Muraji'u fil ahkam, dikembalikan lagi, ya. Makanya seorang alim atau seorang guru itu harus siap ngadapin, ya. Kalau ditanya, kalau memang nggak tahu bilang nggak tahu, jangan terus ini kayaknya menurut saya, jangan menurut saya, sepengetahuan saya sesuai mungkin yang saya pernah pelajari, begitu boleh. Wahum hujjatullah 'alal awam, ya. Ulama itu adalah hujahnya Allah, dalilnya Allah 'alal awam terhadap orang-orang umum. Karena nggak mungkin kan orang umum langsung nanya sama Allah atau nanya Al-Quran, orang nggak tahu, nanya hadis. Makanya adanya guru, adanya orang alim. Kalau ditanya orang umum ya harus bisa. Wala yuraqibuhumul akhdu anhum min haitsu la yanzurun. Waqad yuraqibuhum. Orang awam itu sebenarnya yuraqibuhumul akhdu anhum, mengawasi para ulama, ya, anhum dari para ulama, min haitsu la yanzurun, dari apa yang tidak diketahui, yang tidak dilihat. Jadi apa maksudnya? Orang awam itu kan memperhatikan gerak-gerik seorang guru. Ini guru yang pinginnya diangkat-angkat misalnya. Orang ini guru yang memang orientasinya mungkin nyari pengaruh atau nyari apa lah, itu yang menilai kan biasanya warga masyarakat kan, ya. Artinya diawasin tapi tanpa melihat. Kita kan nggak tahu diawasin. Semua masyarakat itu mengawasin. Namanya figur yang diustadkan misalkan, yang digurukan, tokohkan, kemudian punya ucapan atau perilaku yang nggak baik, yang tidak mencontohkan yang baik. Karena maaf, kalau kita bicara ini ada juga guru itu maunya nyubit, nggak mau dicubit, maunya mendapatkan bukan memberi. Banyak yang model begitu. Saya maaf, di komunitas organisasi saya juga ada ini. Orangnya kalau jalan bareng terus ngajaknya itu ngajak makan. Tapi seumur-umur seingat saya itu nggak pernah mau ngeluarin kantongnya. Maunya dibandarin mulu, dibayarin mulu. Nah akhirnya kan kita nilai. Ini kita mah nggak ngajakin, dia yang ngajakin. Kadang-kadang nyarinya tempat makan yang lumayan mahal, ya. Di sini aja. Tapi kalian cuma makan doang. Nah ini ada seperti itu. Lah kalau seorang guru punya karakter yang model seperti itu kan akhirnya nggak patut untuk dicontoh. Makanya harus
Waqat yuqaribuhumul akhdu anhum. Sungguh orang awam ini memperhatikan ya atau mengawati perbuatan-perbuatan dari para guru, para ulama tadi ya, min haitsula yang turun dari hal yang tidak diketahui oleh seorang alim sendiri. Orang alim nggak merasa kalau diawasi masyarakat. Ini Ustadz ini jangan panggil itu dah, dia mau ngomongnya duit mulu misalkan. Ini sekedar contoh loh ya, bukan berarti merendahkan atau apa ya, kita maklumin juga karena memang ini kadang-kadang maaf saya jujur, saya ini ya alhamdulillah artinya dipandang sama teman-teman itu kayaknya banyak duit gitu. Selama ini saya mandang beliau-beliau itu kayaknya orang yang kecukupan gitu. Ternyata banyak yang ya minta minjem lah katakanlah atau bantuan lah gitu. Banyak sekali, saya nggak sebutin. Yang melalui medsos lah, yang melalui tadiannya saya pernah ngisi dan lain sebagainya. Cuman karena saya itu nggak punya simpanan yang mencukupi katakanlah sesuai dengan dia, paling saya nggak bisa minjemin lagi, nggak ada uang juga. Kalau misalkan ya untuk sedikit-sedikit buat nambah-nambahin apa kebutuhannya ya udah saya kasih aja. Karena kalau namanya ngutangin itu mau nggak mau kan ada tanggungan buat mereka. Tapi kalau kita bantu kan nggak apa-apa. Nah ini sekedar pengalaman saya. Jadi nanti kalian kalau misalkan ditokohkan oleh masyarakat dijadikan ustadz, jangan kaget. Ternyata selama ini kita melihat orang kan kayaknya enak-enak fine-fine aja, tapi ternyata ada yang lebih nggak enak daripada kita. Ya, kita maklumin saja seperti itu. Kemudian wayak tadi bihudahum malaya'lamun, seorang guru, seorang ulama ini menjadi mereka mengikuti dengan petunjuk-petunjuk ulama malaya'lamun bagi orang yang memang belum tahu. Fa idza lam yang tafi al alimu bi ilmihi fa ghairuhu abadu minal intifa'i bi. Kalau orang alim saja nggak bermanfaat ilmu yang dimilikinya, maka bagaimana orang yang nggak berilmu? Tentu nggak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Itu maksudnya orang alim itu harus bermanfaat ilmunya, kemudian ucapannya, perilakunya harus memberikan contoh, ya, artinya mau berkorban lah, ya korban ilmu, korban pikiran, korban tenaga. Jangan seorang ustadz itu pinginnya dia dapat untung aja, untung dapat berkat, untung dapat angpong, misalkan untung dihormatin orang, nggak harus seperti itu, ya, biasa-biasa aja, ya. Saya, ya, tapi alhamdulillah kalian yang saya lihat sesuai penilaian saya itu, ya masih sama kayak dulu-dulu juga. Nggak merasa paling bisa, nggak merasa paling pinter, nggak mengharapkan ini itu apa yang kalian lakukan. Ya udah, kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walihada, nah oleh karena ini azamat zallatul alimi lima yatarattabu alaiha minal mafasidi liiktida'in nas. Dan karena inilah seorang alim itu, maka azamat zallatul alim, bahwa sangat besar bahayanya bagi orang yang berilmu itu lima yatarattabu alaiha, ketika yatarattabu tergelincir alaiha atas orang alim tadi, minal mafasidi dari kerusakan, liiktida'in nasibihi untuk diikuti manusia sebabnya. Kalau seorang alim melakukan kesalahan, maaf, orang alimnya korupsi misalkan, guru malah korupsi, nah, ya udah, orang-orang nggak akan mau ngikutin, bagaimana mau diikutin. Nah ini ada kejadian, ya, ada sekedar kisah saja. Akhirnya ya artinya kepemimpinannya itu dicopot oleh bawahannya, maksudnya bukan di kodeta lah, tapi di PAW, ya, karena dia melakukan dan jelas-jelas kelihatan, katakanlah maaf kata ibaratnya dapat bantuan sekian, yang memberikan bantuan juga menyampaikan sekian, tapi ternyata yang itu harus disalurkan dalam program, tetapi kerealisasinya program itu nggak ada separuh yang diberikan.
oleh pimpinannya, ya akhirnya mau nggak mau malah ditepak oleh anggotanya. Ini naudzubillah, summa naudzubillah. Sampai kapanpun yang model begini-beginilah yang akan menghancurkan muruah kepribadian seorang ustaz, ya. Jadi saya berharap yang pernah ngaji sama saya, orientasi kalian harus mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hal-hal lain. Kalaupun dapat sesuatu dari hal lain, entah penghormatan, entah bisyarah, dan lain sebagainya, itu bukan menjadi tujuan utama. Itu yang paling. Karena kalau itu tujuannya gitu, kita orientasinya duit dalam menjalani aktivitas kita sebagai pendidik warga masyarakat, kita yang ditokohkan, diustadkan oleh masyarakat, maka selamanya kita nggak akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, termasuk diri saya, karena kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kesalahan dari saya pribadi, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.